Tane Nadia. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika tentang laju peluruhan radioaktivitas. Perlu diketahui bahwa peluruhan radioaktif disebut juga sebagai peluruhan nuklir. Peluruhan radioaktif adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil menjadi stabil melalui pancaran radiasi. Jadi, peluruhan radioaktif itu sebuah inti atom yang tidak stabil memancarkan partikel subatomik atau partikel radiasi. Peluruhan radiasi pada sebuah nukleus induk dan menghasilkan sebuah nukleus anak. Ini adalah proses acak sehingga sulit untuk memprediksi peluruhan sebuah atom. Suatu atom yang tidak stabil dapat distabilkan dengan cara radioaktif. Jadi, peluruhan radioaktif itu sebuah inti atom yang tidak stabil memancarkan partikel subatomik atau partikel radiasi. Peluruhan radiasi pada sebuah nukleus induk dan menghasilkan sebuah nukleus anak. Ini adalah proses acak sehingga sulit memprediksi peluruhan sebuah atom. Suatu atom yang tidak stabil dapat distabilkan dengan cara radioaktif. Terus apa sih tujuan materi ini? Pertama, mengetahui proses terjadinya peluruhan radioaktif. Terus yang kedua itu memahami macam-macam peluruhan radioaktif beserta kita tahu prosesnya itu seperti apa sih. Seperti yang sudah disebut, peluruhan radioaktif adalah kumpulan beragam proses di mana sebuah inti atom yang tidak stabil memancarkan partikel subatomik atau partikel radiasi. Adapun inti atom stabil dan tidak stabil dibedakan sebagai berikut. Nah, inti atom stabil pertama itu jumlah proton disimbolkan dengan huruf Z lebih sedikit atau sama banyak dengan neutron disimbolkan dengan huruf N. Terus yang kedua, gaya inti lebih besar dibandingkan elektrostatis. Selanjutnya ada inti atom tidak stabil, jumlah proton disimbolkan dengan huruf Z lebih besar dari jumlah neutron disimbolkan dengan huruf R. Gaya elektrostatis jauh lebih besar dibandingkan inti. Terus kapan sih peluruhan itu terjadi? Peluruhan terjadi pada sebuah nukleus induk dan menghasilkan sebuah nukleus anak. Ini adalah sebuah proses acak sehingga sulit untuk memprediksi peluruhan sebuah atom. Satuan internasional untuk pengukuran peluruhan radioaktif adalah becquerel atau simbolnya itu Becquerel. Jika sebuah material radioaktif menghasilkan satu buah kejadian peluruhan tiap 1 detik, maka dikatakan material tersebut mempunyai aktivitas 1 becquerel. Karena biasanya sebuah sampel material radioaktif mengandung banyak atom. Lalu, interaksi gaya-gaya ini pada inti atom terjun dengan kompleksitas yang tinggi. Ada sifat yang dimiliki susunan partikel di dalam inti atom jika mereka sedikit saja bergeser, dan posisinya mereka dapat jatuh ke susunan energi yang lebih rendah. Mungkin bisa sedikit digambarkan dengan menara pasir yang kita buat di pantai. Ketika gesekan yang terjadi antar pasir mampu menopang ketinggian menara, sebuah gangguan yang berasal dari luar dapat melepaskan gaya gravitasi dan membuat tower itu runtuh. Keruntuhan menara atau peluruhan membutuhkan energi aktivitas tertentu. Pada kasus menara pasir, energi ini datang dari luar sistem. Pada kasus peluruhan inti atom, energi aktivitasi sudah tersedia dari dalam partikel mekanika kuantum. Tidak pernah keadaan diam, mereka terus bergerak secara acak. Gerakan teratur pada partikel ini dapat membuat inti seketika tidak stabil. Bagaimana sih penemuan radioaktivitas?
radioaktivitas pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Prancis Henri Becquerel pada tahun 1986 ketika sedang bekerja dengan material fosforen. Material semacam ini akan berpendar di tempat gelap setelah sebelumnya mendapatkan paparan cahaya, dan dia berpikir endaran yang dihasilkan tabung katoda oleh sinar X mungkin berhubungan dengan fosforensi. Karenanya, ia membungkus sebuah plat foto dengan kertas hitam dan menempatkan beragam material fosforen di atasnya. Terjadi bintik hitam pekat pada plat foto ketika ia menggunakan garam uranium tersebut, tapi kemudian menjadi jelas bahwa bintik hitam pada plat bukan terjadi karena peristiwa fosforensi. Para peneliti ini juga menemukan bahwa banyak unsur kimia lainnya yang mempunyai isotop radioaktif. Radioaktif juga memandu Marie Curie untuk mengisolasi radium dari barium, dua buah unsur yang memiliki kemiripan sehingga sulit untuk dibedakan. Bahaya radioaktivitas dari radiasi tidak serta-merta diketahui. Efek akut dari radiasi pertama kali diamati oleh insinyur listrik Amerika Elihu Thomson yang secara terus-menerus mengarahkan sinar X ke jari-jarinya. Dia menerbitkan hasil pengamatannya terkait dengan efek bakar yang dihasilkan. Baik, kembali lagi ke inti pembahasan. Sebagai contoh, ditemukan medan listrik atau medan magnet memecah emisi radiasi menjadi 3 sinar demi memudahkan penemuan. Sinar-sinar tersebut diberi nama sesuai dengan alfabet, yakni alfa, beta, dan gamma. Kemudian diketahui bahwa sinar alfa mengandung muatan positif, sinar beta bermuatan negatif, sinar gamma itu bermuatan netral. Dari besarnya arah pantulan, juga diketahui bahwa partikel alfa jauh lebih berat ketimbang partikel beta. Terdapat macam-macam peluruhan radioaktif. Apa saja sih? Yang pertama itu ada peluruhan alfa. Nah, peluruhan alfa ini bentuk radiasi partikel dengan kemampuan mengionisasi atom sangat tinggi dan daya tembusnya itu rendah. Partikel alfa terdiri dari atas 2 buah proton dan 2 buah neutron yang terikat menjadi suatu atom dengan inti yang sangat stabil. Terus yang kedua itu ada peluruhan beta atau disebutkan dengan huruf B. Sebuah neutron berubah menjadi sebuah proton atau sebaliknya. Partikel yang dipancarkan disebut partikel beta dan kemudian partikel itu dikenal sebagai elektron. Terus yang ketiga itu ada peluruhan gamma, disebutkan dengan huruf Y. Radiasi gelombang elektromagnetik dengan energi sangat tinggi sehingga memiliki daya tembus yang sangat kuat. Sinar gamma dihasilkan oleh transisi energi inti atom dari suatu keadaan eksitasi ke keadaan dasar. Kita langsung lanjut ke pembahasan soal. Di sini ada soal sebanyak 1000 bakteri dilepaskan di sebuah cawan. Bakteri tersebut mampu membelah diri menjadi 2 kali lipat setiap 15 menit. Tentukan jumlah bakteri setelah 3 jam. Nah, di sini ditanyakan jumlah berapa kali lipat bakteri membelah diri setelah 3 jam. Dan diketahui juga langkah pertama kita mengubah 3 jam itu menjadi ke menit. Jadi 3 jam itu setara dengan 180 menit. Nah, kenapa kita mengubahnya ke menit dulu? Karena bakterinya itu membelahnya 2 kali lipat setiap 15 menit. Jadi 180 menit kita bagikan dengan
15 menit. Setiap 15 menit itu tiap bakteri membelah diri. Jadi 180 dibagi 15 sama dengan 12 kali. Di sini jadi kita mengetahui 3 jam banyak bakteri membelah diri. Setelah 3 jam itu 12 kali. Oke, jadi bakteri itu membelah 12 kali. Ya, jadi di sini kita mengetahui berapa kali membelah selama 3 jam itu. Nah, di sini juga diketahui banyak bakteri itu ada 1000. Jadi berapa kali bakteri membelah diri itu sama dengan 1000 dikalikan dengan 2. 2-nya itu dari mampunya bakteri membelah diri menjadi 2 kali lipat. Nah, jadi 1000 dikali 2 ditambah 2, jadi 1000 kali 4 sama dengan 4 juta sama dengan 4 juta. Jadi banyaknya bakteri membelah diri itu sama dengan 4 juta setelah 3 jam. Itu jumlah bakteri yang sudah membelah diri. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.